Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Walaupun dalam masa pandemi, selalu jaga kesehatan. Alhamdulillah kita sudah nyampe ke bab 2, yaitu tentang jumlah dan selisih dua sudut. Untuk poin A, ini rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama itu rumus kosinus. Kosinus penjumlahan dua sudut, kosinus pengurangan dua sudut. Misalkan di sini sudutnya Ibu misalkan sebagai alfa dan beta. Kalau sudut sih apa aja ya simbolnya? Bisa sudut A, sudut B, C, D, X, Y. Tergantung jenis soalnya dan tergantung apa yang diminta. Misalkan di sini Ibu pakainya sudutnya alfa dan beta. Untuk kosinus penjumlahan, kan di sini rumusnya itu tentang penjumlahan dan pengurangan atau selisih ya, dua sudut. Sudutnya itu sudut alfa dan beta. Untuk yang penjumlahan, kosinus penjumlahan alfa dan beta, rumusnya adalah cos sin sin. Cos sin sin yang kalian harus hafalkan adalah cos sin sin. Nah, di sini cosnya itu berarti ada dua, ada cos alfa dan cos beta. Awas, tidak sama ya, ada cos alfa dan cos beta. Dikurangi, kalau ini penjumlahan, maka ininya rumusnya dikurangi. Sin sin, cos sin sin, sin alfa, sin beta. Ya. Nah, kemudian kalau untuk kosinus pengurangan alfa dan beta, pengurangan dua sudut ini, sama cos sin sin. Bedanya kalau di sininya pengurangan, ini akan jadi penjumlahan. Ya. Kalau ininya penjumlahan, ininya pengurangan. Ini berarti cos alfa, cos beta, sin alfa, sin beta. Nah, ini untuk rumus kosinus jumlah dan selisih. Ini. Ya. Kemudian untuk rumus sinus penjumlahan dan sinus pengurangan, sama kita misalkan sebagai alfa dan beta. Kalau ini rumus sin alfa tambah beta itu adalah sin cos cosin. Sin cos cosin. Kalau ini penjumlahan, ini juga sama penjumlahan, ya, tidak terbalik. Ini pengurangan, ini juga pengurangan. Sin cos cosin. Ya, ininya tinggal dikasih sin alfa cos alfa. Ya, maaf, cos beta. Ya, alfa beta ini juga sama, alfa beta, alfa beta, alfa beta. Awas ya, ini harus berbeda, jangan sin alfa cos alfa, tapi sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ini juga sama ya. Kalau ini mah gampang ngapalnya, sin penjumlahan ataupun pengurangan itu rumusnya adalah sin cos cosin. Sin cos cosin, ininya penjumlahan, ininya juga penjumlahan. Kalau ininya pengurangan, ininya juga pengurangan. Ya, ini untuk rumus sinus penjumlahan dan pengurangan dua sudut. Kemudian untuk tan alfa ditambah beta itu rumusnya nanti sama penjumlahan juga. Nanti tan alfa tambahkan dengan tan beta. Tapi nanti dibagi dengan, nah ini pembagiannya itu pengurangan. Kalau pembilangnya itu adalah penjumlahan, pembaginya atau penyebutnya itu adalah pengurangan. 1 dikurangi tan alfa tan beta. Jadi tan alfa tambah tan beta, ininya dikurangi. 1 kurangi tan alfa tan beta. Ya, kalau ini penjumlahan. Kalau ini pengurangan, ya ininya dikurangi lagi. Tapi nanti pembaginya atau penyebutnya itu penjumlahan. Bisa ya ngapalinnya ya, kebalik kayak gini. Nah, berarti di sini tan alfa tan beta. Ini juga sama, tan alfa tan beta. Ini rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus, kosinus, dan tangen. Nanti kita aplikasikan ke contoh ya. Tinggal kalian hafalkan aja ini rumusnya. Baik, kita coba ke contoh. Nomor 1, tentukan nilai dari cos 75 derajat. Ingat, cos 75 derajat itu bukan sudut istimewa ya. Kalau sudut istimewa kan kalian wajib hafal untuk nilai-nilainya dan sudut-sudutnya. Kalau ini cos 75 derajat, kalau tidak menggunakan tabel, ya menggunakan kalkulator, harus dicari. Kalau sudut istimewa itu sudah
harus bisa sendiri, harus hafal sendiri. Bahkan itu untuk menjadi patokan nanti dalam mengerjakan soal sudut yang bukan istimewa. Cos 75 derajat kita uraikan menjadi bagian-bagian sudut istimewa. 75 itu kita bisa buat penjumlahan dua sudut yang terdiri dari sudut istimewa dua-duanya. 75 itu bisa penjumlahan dari 45 dan 30 derajat. 45 kan sudut istimewa, 30 juga ya. Nah, kalau dijumlahkan kan jadinya 75 derajat. Kalau bentuknya seperti ini, cos 45 tambah 30, ini berarti seperti rumus kosinus penjumlahan dua sudut. Kita gunakan rumus kosinus penjumlahan dua sudut yang nomor 1 ya. Berarti di sini rumusnya adalah cos cos min sin sin. Karena kalau kosinus penjumlahan dua sudut itu pakainya pengurangan untuk rumusnya. Cos cos min sin sin. Cos alfa, cos beta. Sin alfa, sin beta. Berarti di sini cos 45 cos 45 cos 30 kurangi cos cos sin sin. Sin 45 dan sin 30 derajat. Nah, kita kan sudah hafal nih, cos 45 itu berapa, cos 30 itu berapa, sin 45 berapa, sin 30 berapa. Yang paling gampang itu menghafalkan sudut cos dan sin yang sudutnya 45 derajat. Kenapa? Karena nilainya sama. Baik cos maupun sin 45 derajat itu nilainya sama. Ini adalah setengah akar 2. Ya. Kurangi, ini juga sama, setengah akar 2. Tinggal cari cos 30. Cos 30 itu nilainya adalah setengah akar 3. Kalau sin 30 nilainya adalah setengah. Oke, kita kalikan ya. Ini perkalian cos cos sin sin, artinya ini cos kali cos, sin kali sin. Setengah kali setengah itu seperempat. Bukan 1 ya, ingat setengah kali setengah itu seperempat. Kalian kalikan atas pembilang-pembilang, penyebut-penyebut. 1 kali 1, 2 kali 2. Berarti kan 1/4. Akar 2 kali akar 3 yaitu akar 6. Dikurangi setengah kali setengah, 1/4, akar 2-nya tetap. Nah, sekarang karena ininya berbeda akarnya, jadi tidak bisa dijumlahkan. Biarkan seperti ini. Ada yang pilihannya itu hanya seperti ini, tetapi ada yang lebih disederhanakan lagi. Caranya itu adalah, ini kan sama-sama punya 1/4 ya, 1/4-nya dikeluarkan. Kemudian kita buat bilangan yang di dalam kurung. Ini adalah akar 6 kurangi akar 2. Kalau diuraikan kan seperti ini, kurung kan artinya kali. 1/4 kali akar 6, 1/4 akar 6. 1/4 kali min akar 2, 1/4 min 1/4 akar 2. Ini jawabannya. Ya, sampai sini boleh, ini dibetulkan. Sampai sini juga sama, ini dibetulkan. Ya, itu untuk jenis soal kosinus penjumlahan dua sudut. Sekarang yang nomor 2. Diketahui sin alfa itu nilainya adalah 5/13. Sin alfa nilainya itu adalah nilai sudut ya, ini 5/13. Bukan besar sudutnya. Dan kosinus beta itu adalah 4/5. Untuk alfa dan beta itu adalah sudut lancip. Hitunglah pengurangan sinus alfa dan beta, kemudian penjumlahan sinus alfa dan beta. Atau ini sin alfa kurangi beta dan sin alfa ditambah beta. Baik, untuk yang sinus, kita pakai rumus sinus ya. Sebelum ke rumus, kita ingat-ingat dulu rumus dasarnya untuk menjadi patokan. Karena di sini ada nilai. Rumus sinus sendiri kan ada cosnya ya. Sin kosin, sin cos kosin, sin cos kosin. Nah, berarti kan nanti nggak hanya ada sinus alfa, tetapi harus ada cos alfa. Kemudian ini juga sama, nggak hanya cos beta, harus ada sin beta. Maka kita harus cari nih yang belum adanya. Di sini sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu nilainya 1.
ini sebagai patokan rumus dasar yang akan kita cari untuk mencari nilai sin beta, tan beta, cos beta, cos alfa, cos beta, tan beta. Ini berarti sin beta, tan beta. Sin alfa, tan alfa. Kalau yang ini berarti sin beta, tan beta. Ya, yang kita cari. Baik. Untuk mencari cos dulu, cos yang alfa, cos kuadrat alfa, berarti kan ini satunya tetap, sin kuadrat alfa yang dipindahkan ke sana, ke kanan, jadinya kurangi sin kuadrat alfa. Nah, kita akan mencari cos alfanya, bukan cos kuadrat alfanya, cos alfa, karena kan sin alfa yang udah diketahui, tinggal cari cos alfanya. Sama dengan kuadratnya kemana kan, pindah ruas kan ke sana, jadinya akar 1 min sin kuadrat alfa. Nah, kemudian sama dengan 1 dikurangi, sinnya kan sudah ada nilai alfanya, sin alfanya 5/13. 5/13. Dari soal ya ini. Nih, sin sama dengan akar, ini akarnya sampai bawah ya. 1 dikurangi 5 dikuadratkan, itu adalah 25. Ini dikuadratkan 169, 13 dikuadratkan 169. Kemudian berarti ini nanti ini satunya ini kita buat penyebutnya sama dengan yang sebelahnya ya. Berarti 169/169. Kalau sama kan sama aja dengan 1 ya. 169/169 kan 1. Karena kita akan menyamakan penyebutnya dengan yang sebelah kanan. Berarti ini 169 dikurangi 25, ininya kita samakan aja, 1 aja. Nah, gitu. 169 dikurangi dengan 25 itu adalah 144. 144 per 169. Jangan lupa diakarkan. Maka diperoleh, ini kalau diakarkan kan 144 itu adalah 12, ininya 13. Jadi hasilnya adalah, kesini aja ya, ke samping, itu adalah 12/13. Ini untuk nilai cos alfa. Cos alfa itu adalah 12/13. Mencari sudut betanya. Nah, kalau tadi kan yang ini rumus dasarnya itu menggunakan sudut alfa, kalau sekarang kan sudut beta. Tetap rumusnya ya, sin kuadrat, ini kita pakainya yang beta ditambah cos kuadrat beta sama dengan 1 kalau tadi yang alfa. Nah, berarti kita akan mencari sin betanya, karena yang diketahui dalam soal itu adalah cos beta. Sinnya sin alfa, cosnya cos beta. Nah, kalau sin alfa yang diketahui, kita cari cos alfanya. Kalau cos betanya diketahui, kita akan cari sin betanya. Tan kita nggak usah dicari ya, karena yang ditanyakan kan hanya sinnya aja. Sin itu rumusnya sin cos cosin, tidak ada tannya. Jadi kita hanya mencari sin dan cosnya saja. Sin untuk sudut alfa, cos untuk sudut alfa. Kemudian sin untuk sudut beta dan cos untuk sudut beta. Oke, sin kuadrat beta berarti 1 ini pindahkan ke sana karena ini yang ditanyakan. Nih. Berarti ini yang pindah ruas ke sana. 1 dikurangi cos kuadrat beta. Maka untuk cari sin betanya, ini kan kuadrat, maka kuadratnya pindah ruas ke sana, jadinya akar. Ini kan tadinya nggak akar ya, karena ini kuadratnya masih sebelah sini. Ketika pindah ke sana jadi akar. Sinnya tinggal 1 sin betanya saja, bukan 2 lagi. Berarti akar 1 dikurangi cos kuadrat beta. Nah, kemudian cos betanya kan sudah ada nilainya di soal, yaitu 4/5. Tinggal kita kuadratkan saja, karena di sini mintanya kuadrat. Berarti kan 1 dikurangi 4 dikuadratkan 16, 5 dikuadratkan 25. Nah, ini pengurangan, ingat, berarti ini samakan penyebutnya 25/25 ya. Berarti 25 kurangi 16 per 25. 25 kurangi 16 kan 9. 9/25 kita akarkan. 9 diakarkan 3. 25 dikuadratkan 5. Jadi sin betanya itu adalah 3/5. Oke, sekarang kita langsung ke pertanyaannya. Sin alfa dikurangi beta, rumusnya adalah sin cos cosin. Kalau pengurangan ya pengurangan lagi, tidak seperti tadi cos. Nah, sin cos cosin berarti sin alfa cos beta cos alfa sin beta. Sin alfa rumusnya kan rumusnya nilainya ya, ini langsung sin nilainya. Nilainya kan sudah ada di soal, yaitu sin alfa itu adalah 5/13 dikali
cos beta tadi sudah dicari, cos betanya bukan, udah ada di soal, maaf, sudah ada di soal, yaitu 4/5 dikurangi cos alfa, ya, cos alfa sudah dicari tadi sebelumnya, cos alfa itu adalah 12/13. Kemudian sin betanya ini nilainya 3/5 dikali dengan 3/5. Baik, kita kalikan 5 kali 4 20 dibagi 13 kali 5 itu adalah 65 ya. Dikurangi dengan 12 kali 3 36 kurangi dengan 65. Nah, ini sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurangkan atasnya saja. Gak usah menyamakan penyebutnya lagi. 20 dikurangi 36 min 16. Min 16/65. Ini jawabannya untuk sin alfa kurangi beta. Nah, sekarang kalau untuk sin alfa ditambah beta, rumusnya adalah sin cos cosin. Penjumlahan, ya penjumlahan lagi. Sin alfa cos beta. Sin alfa cos beta. Sin alfa itu rumusnya nilainya adalah 5/13 dikali cos beta itu adalah 4/5, sama ya dengan yang di atas. Bedanya ini ditambahkan, berarti ini 12/13 dikali 3/5. Kita kalikan 5 kali 4 20/65, ini ditambah berarti 36/65. Tinggal tambahkan aja ya, 20 tambah 36 berarti 56. 56/65. Ini kalau bisa sederhanakan, tapi ini kebetulan tidak, ini sudah paling sederhana, jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Jawabannya adalah 56/65 untuk yang sin alfa tambah beta. Ya, ini untuk contoh rumus sinus penjumlahan dan pengurangan. Kita akan bahas soal tentang tan penjumlahan dua sudut dan pengurangan dua sudut. Untuk soal jenis tangen penjumlahan dan pengurangan sudut. Oke. Misalkan di sini ada nilai dari tan 15 derajat. Ingat 15 derajat itu bukan sudut istimewa. Jadi kita harus cari cara kira-kira sudut istimewanya berapa dengan berapa yang akan menghasilkan 15 derajat, apakah ditambahkan ataukah dikurangi. Nah, ketemu nih, sudutnya itu adalah 45 dan 30. Kita kurangi pakainya, karena kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan 75. Nah, kalau ingin menghasilkan 15 berarti kita kurangi. Sebenarnya banyak cara ya, nggak harus 45 dengan 30, terserah angkanya berapa aja, yang penting mah sudutnya tersebut adalah sudut istimewa. Biar apa? Biar bisa dicari nilai sudutnya, karena kan ditanyakan nilai dari tan 15 derajat itu berapa. Jadi kita tidak bisa menggunakan kalkulator ataupun tabel. Kita pakai tan 15 itu adalah 45 dikurangi dengan 30. Tan 45 dikurangi dengan 30, rumusnya itu adalah berarti pengurangan, karena ini pengurangan. Berarti tan 45 kurangi tan 30, tan 45 derajat kurangi tan 30 derajat. Dibagi dengan, nah ininya penjumlahan, 1 ditambah tan 45 dikali tan 30. Ya, derajat ini. Nah, tan 45 itu kan nilainya 1, sedangkan tan 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Kemudian yang bawahnya juga sama, kita tinggal memindahkan dengan nilai yang di atas sama aja ya. 1 ditambah tan 45 yaitu 1, sama kayak yang di sini. Tan 30-nya itu adalah dikali, kalau ini kali dengan 1/3 akar 3. 1 dikurangi 1/3 akar 3, ini tidak bisa kita langsung kurangi. Kenapa? Karena ini bilangan bulat, kalau ini bilangan akar. Ini tidak punya akarnya, kalau ini ada akarnya, jadi tidak bisa kita untuk langsung mengurangi hasilnya 1 kurangi 1/3. Ini disamakan penyebutnya 3/3, 3/3 kurangi 1/3, 2/3, tidak bisa, karena ini punya akar. Oke, ini tetap kita samakan penyebutnya, jadinya 3/3 ya. 3/3, ini akar 3-nya kita kesinikan aja ya, kalikan 1, jadi di sini akar 3/3. Akar 3 kali 1 kan akar 3. Jadi 3 dari mana? Dari sini, 3/3. 3 dikurangi akar 3 per 3 ya ini. Nih. Nah, ini kan gini, 1 itu adalah 3/3 dikurangi dengan akar 3 yang akan 1, akar 3/3. Jadi kan tulisnya 1 aja, bawahnya 3, ininya 3 dikurangi akar 3. Tuh, 3 kurangi akar 3/3 dibagi, ini pembagian panjang ya.
Nah, ini juga sama. 1 ditambah, ini kalau dikalikan kan tetap ya hasilnya 1/3 akar 3 ya. Nah, berarti 1 ditambah 1/3 akar 3. Sama berarti dengan di atas, bedanya hanya ini mah penjumlahan. Kalau ini mah pengurangan, ini penjumlahan. 3 plus akar 3/3. Kalau ini 3 min akar 3/3. Coret 3-nya, karena kalau dikalikan silang pasti ini akan habis. Ya, sisanya tinggal ini. 3 min akar 3 per 3 plus akar 3. Penyebut tidak boleh bentuk akar. Kita kalikan sekawannya dengan dianya sendiri. Yaitu kalau ininya penjumlahan, ya, ininya pengurangan. 3 plus akar 3 jadinya 3 min akar 3 sekawannya per 3 min akar 3. Kalikan samping dengan samping atau atas dengan atas, pembilang dengan pembilang ya, penyebut dengan penyebut. 3 kurangi akar 3 kalikan dengan 3 kurangi akar 3. Nah, kalau yang bawah 3 plus akar 3 dikali 3 min akar 3. Ini kan tandanya beda ya. Ingat ke rumus A plus B, A min B akan jadi A kuadrat min B kuadrat. Begitu sebaliknya, ini dirubah ke sini atau ini rubah ke sini. Ya, berarti ini A plus B, A min B. Ini kan angkanya sama. A, ini 3, ini 3. Ini akar 3, ini akar 3. Sama aja dengan A, B, B. A plus B, A min B. Jadinya A kuadrat min B kuadrat. Jadinya A-nya adalah 3. 3 kuadrat dikurangi B-nya adalah akar 3. Akar 3 kuadrat. Baik, kita lanjutkan ke atas. Ini kalikan, biasa. Didistributifkan. 3 kali 3, 3 kali min akar 3, min akar 3 kali 3, min akar 3 kali min akar 3. 3 kali 3 itu 9. 3 kali min akar 3, min 3 akar 3. Min akar 3 kali 3, min 3 akar 3. Min akar 3 kali min akar 3, min kali min plus akar 3 kali akar 3, akarnya hilang. Tinggal 3. Ya. Kemudian yang sejenis itu adalah ini dengan ini sejenis karena sama-sama punya akar. Kalau ini bilangan bulat dengan bilangan bulat. 9 tambah 3, ini tambah ya. 9 tambah 3 yaitu 12. Kalau yang ini min 3 akar 3 dikurangi 3 akar 3, jadi utangnya nambah. Min 6, min 3, min 3, min 3 kurangi 3, min 6 akar 3. Yang bawahnya 3 dikuadratkan yaitu 9. Akar 3 dikuadratkan yaitu akarnya hilang 3. Jadi 9 kurangi 3 yaitu 6. Ya. 12 kurangi 6 akar 3 ini nggak bisa dihitung nih. Kenapa? Ini bulat, ini bilangan akar. Tapi kita bisa sederhanakan. Ini 12 sama 6. Kita bisa keluarkan 6-nya. 6-nya kita keluarkan ya. 6-nya kita keluarkan. Maka yang di dalam kurungnya itu adalah 2. Kenapa 2? Karena 6 kali 2 kan 12. Kemudian 6 kali berapa yang hasilnya? Min 6 akar 3, yaitu kali min akar 3. Ini kan 6-nya keluarkan. Jadi sisanya tinggal akar 3. Per 6. Nah, ini kan udah sama, tinggal dicoret nih. Ya, berarti hasilnya adalah tinggal yang dalam kurung. 2 dikurangi akar 3. Nih hasilnya. Ibu yakin kok bisa. Cuman yang buat permasalahannya itu kalau bilangannya seperti ini. Biasanya banyak yang keliru untuk penghitungannya. Jadi harus teliti dan jeli dalam perhitungan bentuk akar maupun pecahan ya. Nah, ini untuk jenis contoh soal tangan pengurangan 2 sudut. Kalau untuk penjumlahan sama ya. Ininya penyelesaiannya tinggal nanti ininya aja ditambah, ininya dikurangi. Nah, seperti ini. Semoga paham ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian bisa menjawab jenis soal yang seperti ini. Nanti akan beragam jenisnya. Ada yang menggunakan tannya itu biasanya nanti sudutnya besar, ada. Nanti tergantung soal yang dipinta ya. Semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.